saya nggak diolok, ibaratnya bukan ke saya ya. Ucapan itu bukan ke saya, tapi ucapan itu ke kamu, tapi melewati saya. Saya sakit hati ya, karena kamu udah dikatain nggak enak. Saya nggak bakalan cerita ke kamu ya, saya nggak bakalan mengeluarkan kata-kata itu ke kamu. Tapi saya nggak bakalan cerita. Tapi saya udah ngomong sama itu agent kamu, kalau kamu dikatain udah parah pokoknya. 大家家师傅，大家家伙，你是做山上的工课，真的大家家伙大伙最辛苦。要甲你管你头，无你大只，无互你大只，无互你大只养死，互你大只养死，无互你大只养死，互你大只养死，嗷嗷来吃吃。 这样子，无你甲对方去，我甲是兄弟，你免互你出去，无互你来带食，互你带好最辛苦，带甲遐好，互你带好最辛苦，互你带遮好。 大家抓好最辛苦，什么？ Halo, ya, Ati. Ini aku kan udah ngomong sama agent kamu ya. Ya. Masalah kamu di situ di saat jaga ama itu kan Losu udah ngomong sama agent kamu ya. Ya. Terus agent kamu juga udah tahu, majikan juga sebenarnya kan memang menyetujui kamu minta pindah majikan ya. Nah, kata majikan kan masih menunggu bukan gantinya. Saya nggak tahu nanti kalau kamu pindah ini ada gantinya apa enggak. Tapi saya udah kasih tahu ke agent kamu, saya nggak bakalan kasih penggantinya kamu ya. Karena agensi juga udah tak kasih tahu. Karena pekerjaan kamu ini memang nggak gampang. Ya, satu dari kamu jobnya jaga ama ini benar-benar sudah melebihi batas kesabaran kamu. Saya tahu, ya toh. Nah, di depan ini sudah ganti 4 orang loh, ya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu dari agensi siapa aja, maksudnya dari agen mana aja saya nggak tahu. Jadi yang jelas ini sudah ganti 4 orang sama kamu yang saya tahu, ya. Terus selain itu, ama ini orangnya error, jadi kayak orang gila, kayak orang stres. Jadi dia seakan-akan dia itu sebenarnya kayak nggak sakit kayak gitu loh. Dia kan kejiwaannya ya, jadi kejiwaannya itu dia memang benar-benar nggak normal gitu loh. Nah, ini saya udah kasih tahu sama agent kamu, semua agent kamu juga udah tahu, karena agent kamu kan nggak ngerti kamu tuh gimana di rumah ama ini, ya kan? Nah, yang tahu justru saya, karena saya merasa kamu tuh setiap hari, setiap berapa lama sekali selalu kontak ke saya, ngadu, ngeluh ke saya, ya kan? Nah, ini saya juga udah ngomong, pokoknya semua udah tak jelasin ke agent kamu, intinya kayak gitu. Tapi saya memang nggak sebentar. Jadi intinya permasalahan kamu di situ saya udah sampein ke agent kamu. Jadi agent kamu juga merasa sekarang udah capek lah mencarikan PMI untuk mencarikan orang untuk menjaga ama ini, udah merasa capek dia. Jadi selain ama, perlakuan majikan ini awalnya baik, ya kan? Nah, ini saya nggak terima, ya toh. Kalau sebenarnya kalau ama di mana hampir semua ama pasien itu kan memang error, stres. Tapi sama kan. Nah, ini ada 1-2 sih yang memang ya nggak banyak, berapa persen kayak gitu memang benar-benar error, benar-benar nggak bisa dijaga sama TKI itu nggak bisa. Nah awalnya majikan kamu tuh sebenarnya kan memihak ke kita ya, memihak ke kamu ya, ke PMI lah maksudnya. Nah, memihak ke kamu kalau misalnya ama lagi kumat, ama lagi error, ama lagi nggak stabil kayak gitu, dia merasa bilangnya nggak usah dipeduliin emak saya, mama saya, kalian pergi aja
mungkin ke taman atau pergi kemana, menghibur diri kalian sendiri kayak gitu. Nah itu majikan juga sebenarnya menyetujui permasalahan ini kayak gitu. Nah tapi kemarin yang saya merasa nggak terima itu kamu ada kesalahan kan, ya kan? Kesalahan kamu itu sebenarnya masih nggak fatal banget, namanya kesalahan cuman sepele, tapi dia dibesar-besarin. Nah itu saya nggak tahu kenapa majikan kamu tiba-tiba marah besar sama saya, komplain ke saya. Itu dia nggak komplain ke agent kamu loh, dia langsung nelpon ke saya, telepon kantor ya. Kebetulan yang terima itu saya. Pas telepon kantor dia marah-marah itu jam 12 siang apa jam berapa gitu. Terus kenapa, saya bilang, katanya kamu nggak bisa bahasa. Terus kamu tuh nyuruh apa, saya bilang gitu. Katanya kamu disuruh buang sampah, disuruh taruh di tianxiankan xiamen. Tianxiankan itu kan tiang listrik, di bawah tiang listrik. Nah sebenarnya majikan juga masih ragunya gini, yang naruh sampah di bawah tiang, yang buang sampah itu sampah siapa? Sampah ama apa sampah kamu? Yang naruh siapa juga sebenarnya belum paham, belum tahu. Nah ini kamu jawabnya kan itu ama yang buang, sedangkan majikan tanya ama, kamu yang buang. Jadi dua-duanya kan nggak ada yang benar kayak gitu loh. Jadi antara penjelasan kamu sama penjelasan ama itu udah nggak bisa dipercaya. Nah tapi yang jelas intinya permasalahan ini majikan kamu merasa sadis, merasa kasar sama kamu, itu ngucapin kata-kata yang nggak enak. Saya tersinggung, saya nggak diolok, ibaratnya bukan ke saya ya. Ucapan itu bukan ke saya, tapi ucapan itu ke kamu, tapi melewati saya sakit hati ya, karena kamu udah dikatain nggak enak. Saya nggak bakalan cerita ke kamu ya, saya nggak bakalan mengeluarkan kata-kata itu ke kamu. Saya nangis loh, sampai sekarang saya masih nahan. Masih loso, saya nggak tahu karena saya kan dari dulu minta pindah kan loso, kalau di sini nggak ada kerjaan kan, saya nggak mau juga digaji kalau nggak ada kerjaan seperti ini loso. Iya, makanya kita sama-sama menangis ya. Aku sampai menangis loh, sampai aku cerita ke agent, sampai aku cerita ke bos saya, bos agent maksudnya ya, sampai saya lapor ke atasan saya. Apakah pantas seorang majikan ngatain anak buahnya, maksudnya ngatain TKW-nya kayak gitu, katanya gitu. Terus bos saya juga merasa lo nggak sopan lah, kenapa dia kata-kata kayak gitu. Kita kan misalnya kita di sini majikan, kita kembaliin ke majikan. Misalnya majikan kamu punya anak, terus dia keluar negeri, terus dia ikut orang, terus anaknya nggak bener, nggak iso bahasa, terus dikatain nggak enak, apa terima majikan ini? Ya kan nggak terima. Iya, Saya itu bener di sini nggak bisa bahasa karena saya kan nggak pernah ngomong sama siapa-siapa loh. Iya, kan? saya tahu. Sebenarnya kamu bahasa nggak parah-parah banget, saya tahu. Karena kamu nggak ada tempat untuk komunikasi. Nah, kerjaan kamu memang saya tahu kerjaan kamu tuh nggak ngapa-ngapain. Kamu tuh cuman ngawasi ama kalau jatuh. Uang ama nggak usah dimandiin, nggak usah dimasakin, nggak usah dicuciin baju. Kamu cuma nyapu ngepel. Udah, habis itu kamu mau ngapa sehari tidur nggak masalah. Tapi telinga kamu kan, nah kan kamu namanya kerja, mau kerja kan mending kerja banyak daripada kayak gitu tekanan batin. Saya tahu, makanya saya tetap membela kamu ya toh. Saya tetap membela kamu sampai saya sebenarnya kalau saya cerita bener nangis kamu dikatain nggak, tapi saya nggak bakalan cerita. Tapi saya udah ngomong sama itu agent kamu, kalau kamu dikatain udah parah pokoknya, saya nggak bakalan cerita ke kamu. Karena apa? Kamu udah sakit hati, kamu di situ udah sakit hati, kamu di situ udah nggak gimana ya, udah nggak nyaman, udah pengen pindah majikan. Itu saya banget loh. Saya pun juga bingung ini mau kemana gitu, saya juga bingung. Sampai temanku itu sampai aku bilang jangan kabur loh mbak, bilang gitu juga. Iya nggak apa-apa, minggu-minggu ini kamu dijemput, sabar ya, nanti dicariin. Terus ini agent kamu tadi udah ngomong kamu mau dicariin job baru, katanya kalau jaga ama gimana. Saya rasa itu si Ati itu jaga ama jaga akong nggak masalah, saya bilang gitu. Yang penting aku di sini punya kerja, saya nggak pilih-pilih job. Bener, saya nggak pilih-pilih job, yang penting saya kerja. Terus walaupun pekerjaan banyak aku pun mau loh. Bener, aku dari Indonesia memang kesini mau kerja, mau nyarikan uang untuk anakku loh. Nggak pilih job. Saya sebenarnya bukannya cengeng ya, bukan juga mengada-ngada. Saya butuh waktu, nelpon kamu juga butuh waktu. Karena apa? Saya kalau teringat kalimat majikan kamu yang segitu baiknya sama kita, sama kamu, tiba-tiba ada kesalahan sedikit yang seperti itu kok majikan kamu merasa bener-bener nginjak
nginjak-nginjak kamu, ngerendahin kamu serendah-rendahnya. Saya nggak mau ya. Ya Lose, saya pun juga bingung kan dari dulu kan Lose tahu kan aku mau minta pindah tapi majikan kan nggak ngizinin toh, Ya Lose. bagaimanapun kalau majikan nggak ngelepas, bagaimanapun kalau dia nggak menyetujui, ya udah nggak bisa. Kita cuman harus sabar. Saya tahu, Lose. Tapi dengerin dulu ya. Karena perbuatan majikan kamu kayak gitu, ini untuk apa, untuk ibaratnya senjata kamu untuk pindah majikan. Karena saat majikan nelpon saya kayak gitu, udah ngata-ngatain kamu kayak gitu dengan kalimat cuman kamu nggak ngerti yang listrik itu apa, dia nggak terima, terus dia marah-marah kamu di sini. Saya juga merasa tersinggung. Akhirnya saya ngomong sama agent kamu, aku nggak terima loh sebagai penerjemahnya, lausenya dikatain kayak gitu si Ati. Bilang aku bilang, Ati mungkin nggak mau loh, dia udah bukan nggak, dia tetap nggak mau kerja di. Kalau kamu mau mempertahankan dia, kalau dia kabur ya jangan nyalahin saya bilang gitu. Jangan nyalahin siapa-siapa, saya bilang gitu. Ya udah, aku langsung mau. Nah, di saat agent kamu nelpon sama majikan, saya ada di mobil itu waktu itu. Kamu telepon majikannya sekarang, saya bilang gitu. Sekarang saya ada, saya mau dengerin apa majikan itu, apa penjelasan gimana waktu saya ditelepon terus diomelin kayak gitu tuh, penjelasan dia gimana, saya bilang gitu. Terus dia bilang ya dia itu di sini enak kok, begini-begini. Terus enak tapi jaga emak kamu tuh juga nggak enak, saya bilang gitu. Saya dalam hati saya udah ngomong semua, udah saya jelasin ke agent kamu, saya bilang gitu. Terus si agent bilangnya kamu ngatain nggak sopan loh sama Michelle, katanya gitu, sama penerjemah aku, katanya gitu, kalau kamu ngatain si Ati kayak gitu toh. Lah wong dia memang keterlaluan, nggak bisa bahasa gini-gini loh, tapi nggak harus dengan kalimat kasar kayak gitulah, apalagi kamu nelpon sama penerjemah aku, katanya gitu kan si agent kamu, maksudnya penerjemah kita kantor kayak gitu. Tapi itu benar-benar nggak sopan, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau dia nggak ngerti bahasa ya diajari, diarahkan. Terus katanya saya udah ngajari si Ati itu pakai peragaan, jadi kamu tuh katanya udah dikasih peragaan, udah dikasih ditontohin, udah nunjuk. Lah saya kan nggak tahu majikan itu nunjuknya kemana, apa kan saya nggak ngerti 24 jam, ibaratnya nggak ngerti. Seketika itu saya nggak benar-benar nggak tahu majikan memperagakan yang gimana, saya nggak tahu kan. Iya. Makanya kamu sana kan Lose. Terus itu tiang listriknya di bawah. Terus aku itu bingung kan, apa dong, nggak ada sampah loh Lose. Sampah aku sih kan bingung kan. Gitu. Makanya kan ya nggak apa-apa. Justru ini sebagai senjata kamu untuk pindah majikan, karena ini ucapan majikan sendiri yang nggak sopan sama kamu gitu. Cuman majikan ini nggak langsung ngomong sama kamu. Kalau dia ngomong sama kamu kayak gitu, nggak mungkin kamu bisa bertahan sampai sekarang, karena dia ngomong sama saya. Kamu dikatain yang nggak enak, pokoknya nggak enak, dirasain, didengerin aja nggak enak, apalagi dirasain. Waktu itu Lose sebenarnya saya sudah pasrah loh Lose. Terus Lose telepon itu saya sudah pasrah. Ya mungkin nasib saya seperti ini, saya akan di sini nggak apa-apa, tapi saya sebenarnya sudah tahu kalau majikan itu marah itu buat senjata saya pindah dari sini, saya tahu, tapi saya nggak mau sama Lose. Tapi alhamdulillah Lose kan waktu itu langsung telepon, katanya mau bantu saya untuk pindah kan. Iya kan, makanya aku langsung telepon, udah kamu tak bantu pindah majikan, saya bilang itu, karena agent kamu juga udah kasih jawaban. Nah ini nanti bukti video kemarin yang kamu kirim itu saya akan kirimkan ke agensi kamu supaya kamu segera ya. Ya terus itu Lose kemarin yang saya rekam itu, dia marah Lose. Kamu tahu pintu kamar saya didobrak Lose. Terus aku kan pura-pura tidur. Terus saya rekam. Saya takutnya nanti dia kan bawa tongkat. Nanti kalau ada apa-apa sama saya kan itu rekaman sudah sama Lose kalau dia marah sama saya toh. Saya cuma rekam dia, terus saya pura-pura tidur loh Lose. Itu pintu kamar saya. Jadi kamu sendalnya dibuang itu ya, videonya itu. Iya. Kan itu yang nyain yang malamnya lagi. Sekarang itu gini loh ya, kadang-kadang kita cari PMI sekarang susah, Indonesia nggak bisa masuk. Ada kamu seharusnya bersyukur, ada yang nemenin ama, maksudnya amanya itu ada yang jagain, ada yang nyuciin baju, ada yang masakin, kan harusnya kan terima. Ini malah gila, dia gila-gilaan. Jadi buat apa kamu bertahan di situ
ya. Walaupun Heeh. banyak yang butuhin aku loso di luar loso. Ya nggak Di sini apa-apa. nggak. Sekarang kamu ya manut sama saya perjuangin hak kamu. Jadi kamu manut lah. Jadi nanti saya kabari kapan kamu dijemput, kamu siap-siap ya. Ya saya sudah siap loso Oh, itu semua sudah iya saya ya. pakai. Oke, nanti saya kabari lagi ya. Udah gitu aja Ya, ya. kan kalau Sam- saya pun nggak akan nantinya kayak orang-orang terus telepon loso, nggak loso, saya pasrah kok loso. Kalau loso masih mau bantu saya, ya saya Ya, terima. insya Allah saya masih bisa bantu kamu sampai kamu Iya, berhasil saya ya. nggak akan kayak orang-orang yang terus loso, enggak. Saya akan pasrah, saya akan nurutin loso gimana Iya. caranya saya. Iya, oke. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih ya loso. Sama-sama. Ya, loso saya. Yo, Ya, bye-bye. makasih. Bye-bye. Bye. Teman-teman semuanya, jadi itu tadi saya lagi telepon sama Mbak PMI saya ya. Kebetulan dia baru kerja sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Dia udah dari awal udah nggak betah karena ini pasiennya udah melebihi orang stres ya. Jadi cuman masih nggak setiap harinya dia kumat sih. Kadang-kadang nggak tahu ini pasti Taiwan itu memang banyak sekali yang error, yang gila, yang stres, yang pikun, yang stroke. Pokoknya bermacam-macam karakter ya. Kondisinya tuh beda-beda. Cuman kalau misalnya yang kerja PMI-nya ini benar-benar nggak kuat, saya sendiri nggak maksa. Kayak tadi kan ada kesalahan sebenarnya ya, udah amanya pasiennya ini susah dijaga, malah si ini majikannya awalnya baik, selalu memperhatiin dia, tapi karena ada kesalahan satu kali yang dia nggak tahu sama sekali, dia langsung marah. Itu ngatain kalimat yang kasar, yang nggak enak didengar, apalagi dirasain ya. Sampai saya kadang kalau inget tuh nangis. Pokoknya temen ngurusi orang nggak gampang ya, ngurusi PMI itu nggak. Sampai saya kadang-kadang stres, mau gimana ya, udah pekerjaan saya tiap hari ya kita nangani kasus itu banyak ya. Jadi ada yang biasa, ada yang seperti ini ya. Kita harus mencarikan gimana supaya Mbak bisa betah di Taiwan, bisa kerasan ya, karena dia setiap harinya tertekan, rasa takut, tiap hari diusir sama ama, sendalnya dibuang-buang, marah-marah. Kalau udah marah dia kayak orang gila, kayak orang sampai ada rekaman videonya seperti ini malam-malam ya. Jadi ini malam itu amanya itu sendalnya Mbak PMI dibuang loh. Itu dilempar, dibukain pintu, dia mau ditendang pakai tongkat. Maksudnya tapi mbaknya ini pura-pura tidur, nggak denger. Jadi nih dia sampai nunduk, kameranya nggak. Nanti saya sertakan ya videonya. Jadi amai orang pasien kalau udah ngamuk, kalau udah gila itu seperti itu. Jadi benar-benar tragis. Kalau misalnya kita kerja di Taiwan, mental kita nggak kuat, kita bisa depresi, kita bisa stres. Jadi kerja itu nggak ada yang enak, Mbak. Saya aja sampai nangis loh. Saya nggak ngelakuin nggak menjadi Mbak PMI. Saya setiap hari itu kadang-kadang ngerasain keluhan Mbak PMI itu, saya kadang ikut nangis. Nanti saya sertakan biar kalian tahu, jahit nggak gampang. Sekarang susah, kadang-kadang nggak membantu Mbak PMI. Kadang-kadang majikan asal nyuruh, majikan asal ngomel, asal komplain. Ya, gimana ya, orang nggak semana, orang nggak depresi. Kadang-kadang udah keterlaluan. Minta maaf kalau video saya mungkin membuat kalian mungkin juga menangis. Karena saya sendiri juga udah sering lah menghadap masalah-masalah yang seperti ya. Ini untuk pembelajaran aja. Jadi kalau kalian ada masalah, memang ada masalah di rumah majikan yang diperlakukan nggak sopan, kadang diperlakukan jahat, ya kalian ngomong, nggak usah kabur. Kalian ngomong, kalian cerita. Bagaimanapun kalau udah cerita pasti kalian ada dikasih solusi, dibantu ya, nggak usah kabur. Jadi memang kita harus ada kesiapan, apalagi mbak-mbak yang mungkin calon PMI yang mau ke Taiwan, harus disiapkan mental, disiapkan bahasa. Jangan bilang kerja ke luar negeri bahasa nggak penting, jangan bilang kayak gitu. Sampean salah kalau ngomong bahasa nggak penting, nyatanya dia nggak ngerti satu kalimat aja udah fatal kayak gini ya. Jadi bahasa itu memang jangan bilang nggak penting. Kalau bisa komunikasi, usahakan kalian belajar bahasa, karena kalau bisa bahasa itu saya rasa nggak akan salah paham, nggak ada kesalahpahaman. Jadi bisa bahasa itu juga untuk kepentingan kalian pribadi, bukan siapa-siapa. Jadi untuk senjata juga, kalian kerja bisa betah, bisa nyaman, bisa pinter, itu bisa bahasa ya. Kalau ada masalah bisa nyelesain dengan majikan. Jadi nggak perlu
kowar-kowar gimana-gimana, ngeluh ke sana ke sini. Karena ngeluh itu juga nggak ada gunanya, terlalu ngeluh ke orang-orang. Kalau misalnya mereka nggak bisa kasih solusi, ya bikin kalian pusing sendiri. Jadi sekali lagi, bahasa itu penting, jangan bilang nggak penting. Ya memang yang paling utama itu pekerjaan, ya, yang bisa kerja, kitanya mampu kerja. Terus yang kedua itu bahasa itu memang senjata kita untuk komunikasi. Apalagi kita keluar di luar negeri, beda suku, beda bahasa, beda segala-galanya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat ya, baik-baik, selalu jaga mood, sabar, semangat. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.